Oke, mulai aja ya. Jadi ini yang baru pertama kali, yang baru pertama gabung, perkenalan. Nama gue Niko. Jadi gue sekarang tinggalnya di Zurich, Switzerland. Gue kerja di perusahaan kecil di sini, perusahaan software, sama remote ke perusahaan di Indonesia namanya Hyperjump Technology. Nah, pas pertama-tama bikin ini, gue cuma sebenarnya pengen tahu iOS developer di Indonesia itu siapa aja, ada banyak nggak, terus ya pengen saling belajar lah, tukar-tukaran informasi, tukar-tukaran ilmu gitu. Nah, jadi tiap minggu kita kita belajar bareng, ada sesi jam 4 sore ini. Terus biasanya ada gantian-gantian, jadi ada satu pembicaranya. Nah, kali ini giliran Mas Sufiandi Elmi, the winner of Swiss Student Challenge 2021. Mantap. Oke, langsung aja silakan Mas Sufiandi. Oke, ini langsung saya screen aja nih. Ya, Nah, kelihatan nggak bang screennya? kelihatan Ya, kelihatan. Oke, oke. Oke, langsung aja perkenalin, nama aku Supiandi Almi, biasa dipanggil Almi. Aku dari Tanjung Pinang ke Pulau Riau. Nah, aku juga salah satu alumni Apple Developer Academy yang di Batam. Itu sama sih sama teman-teman juga ada di sini kayak Iwan ya. Ada Kuku juga tadi. Untuk di Swift sendiri pengalaman aku nggak banyak sih ya. Itu cuma didapatin kurang lebih setahun ya, bisa dibilang gitu sih. Itu pun di Apple Developer Academy. Nah, langsung aja pada WWDC tahun ini aku tuh awalnya pengen ngebuat mini game gitu kan. Nah, tapi sebelum aku ngebuat mini game ini, aku sempat kepikiran mini game itu awalnya bisa dimainin di touchbar untuk MacBook Pro. Nah, aku cari kayak apa nih, tutorial juga di YouTube dan lain sebagainya, baca-baca di internet. Nah, banyak sih ketemu gitu tutorial kan. Aku juga terinspirasi kayak ada game apa tuh ya, namanya Nyat-Nyat ya, yang ada di Mac tuh, bisa main di touchbar juga. Nah, dari ide-ide yang aku kumpulkan itu dan pengalaman tahun lalu aku juga pernah ikut tapi nggak kepilih ya. Mungkin tahun lalu tuh ide aku nggak apa tuh namanya kurang bagus sih gitu, story-nya juga kurang bagus apa yang aku buat di tahun lalu gitu. Nah, di tahun ini aku coba ngembangin lagi nih ide story-nya apa aja gitu yang menarik gitu. Nah, aku tuh sempat kepikiran di awal-awal itu pengen ngebuat, kalau di Indonesia sendiri ini biasanya ada, kalau di setiap bulan puasa itu Idul Fitri itu ada pawai takbir keliling gitu kan. Nah, awalnya tuh aku pengen ngebuat kayak mini game juga, masih di touch bar, tapi kita pakai animasi gitu. Nanti ketika kita mainkan ada animasi kayak mukul beduk gitu kan, kita mainnya di touch bar gitu. Nah, tapi setelah aku coba-coba itu kayak susah banget gitu buatnya gitu. Nah, aku pikir-pikir lagi, tahun lalu aku juga pernah buat yang sama tentang COVID, tapi itu kayak cuman tentang COVID doang gitu kan, kayak virus infeksi orang gitu. Nah, kali ini berhubung juga lagi musim-musimnya apa tuh namanya, vaksinasi ya di Indonesia dan di mana kayaknya lagi vaksinasi semua nih. Nah, aku kepikiran nih, kenapa nggak ngebuat mini game, ada seorang petualang gitu kan, masuk ke hutan, ke dalam gua, mencari kayak obat-obatan gitu untuk membantu orang banyak. Nah, maka jadilah mini game yang sekarang aku apply ke WWDC-nya gitu. Nah, jadi di mini game itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Mungkin nggak begitu bagus sih gitu. Nah, di sini aku banyak belajar banget sih, karena kan sebelumnya juga aku kayak nggak pernah pakai Spreadkit gitu kan, nggak pernah pakai AppKit dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini aku belajar dari awal, belajar lagi gimana cara menggunakan itu semua gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku, pastinya banyak banget sih teman-teman yang terpilih tahun ini, kayak di Indonesia sendiri udah 20-an lebih ya tahun ini gitu kan. Untuk bisa terpilih di WWDC itu
Kalau bagi aku, yang pertama story yang kita buat itu kayak unik gitu, unik dan menarik gitu. Nah, dari story yang unik dan menarik itu dibantu sama yang kita buat itu codingan, usulan codingan ya, juga kayak bagus lah gitu. Dibilang bagus sih enggak, tapi sesuai sama cerita yang kita angkat gitu. Nah, terus selama di DevDC kan banyak banget tuh kegiatan-kegiatan yang ada beberapa lab dan session lab dan sebagainya gitu. Nah, kalau aku sendiri, Bang Niko. Ya? Halo Bang. Ya. Ini kalau di MacBook bisa nggak share screen untuk touch bar? Oh, nggak tahu tuh. Share screen touch bar bisa nggak sih? Bisa nggak? Touch bar, Oke, touch bar. Pakai HP aja ya. Nah, sip. Oke. Ini canggih. Keren. Mantap. Jadi Bisa, itu ternyata. untuk app-nya itu kayak gini, bilang lagi ya. Oke, kayak gini sih, simple banget sih. Kayak kita jalanin. Tapi ini sebenarnya ada nggak jadinya karena aku ada yang nggak bisa, jadi nggak selesai gitu. Yang penting kan menang. Kenapa nggak jalan dianya? Iya, di sini nggak mau jalan dia. Ini pindah-pindah sih, tapi gitu sih intinya. Karena nggak bisa dijalanin, ya udah. Nah, jadi kurang lebih ketika semuanya udah dimainkan kan, tadi ini nih, cuman tadi kayaknya di situ nyangkut sendiri ya. Sampai di sini pastinya kan nanti ini ada kayak masukin tadi ngapain sih petualangan di hutan gitu, tidak nyari vaksin gitu. Jadi kalau ini udah dimasukin wordnya di sini, nanti ini ada kayak pintu gitu, kebuka dan masuk ke dalam sebuah goa lah intinya gitu kan. Nanti keluar di sini nih di perkotaan. Nah kayak gini sih. Tapi kemarin tuh aku salahnya di sini teksnya putih, backgroundnya kayak gini gitu. Nah untuk kayak kan di sini ada karakter sendiri ya. Nah kalau karakter ini itu aku dulu pernah kayak waktu kuliah itu aku pernah disuruh ngebuat karakter gitu, kayak pakai Adobe Flash di mata kuliah grafika komputer. Nah aku gunakan untuk di sini gitu. Nah kalau untuk di yang aku submit sih ini aja gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin kalau ada yang mau tanya atau apa boleh juga sih. Itu kan pas terakhirnya itu maksudnya mesti ketik vaksin ya? Iya gitu. Diketik vaksin nanti baru bisa kayak kebuka pintunya, pintu goanya lah gitu. Itu tadi bikinnya pakai apa? Kayak Sprite Kit ya? Iya pakai Sprite Kit, udah itu ada app kit juga kan karena untuk di Mac ya. Baru pakai touch bar juga. Kalau untuk itu semua sih aku kayak belajar juga sih, cari tutorial di internet, nanti aku coba-coba dikit-dikit gitu. Itu sih kalau aku. Mungkin teman-teman lain ada mau tanya atau apa. Kalau tanya coding aku nggak bisa jelasin banyak sih, nggak jago juga soalnya. Stepnya pas daftar itu loh. Apa syaratnya gitu mungkin dijelasin. Oke. Nah kalau untuk step daftar sih, kalau kita yang dari Apple Academy ya, alumni lah gitu, kita itu kayak dapat 2 tahun kesempatan ngikutin kayak ngebuat nama Apple Academy di mana kita pernah join gitu. Kayak aku kan di Apple Academy ILB Batam. Nah nanti kalau mau join di sana itu kita bisa minta rekomendasi letter gitu yang nanti bakal diupload ke dalam studi challenge-nya gitu. Nah kalau yang dari Apple Academy sih enak banget udah bisa dapat itu. Kalau dari luar Apple Academy aku kurang tahu juga sih. Kayaknya kayak Bang Aziz sudah pernah ya.
Kalau aku sih nggak pernah gitu. Gitu sih. Waktu itu ada yang anak lewat non Apple Academy gitu, ada yang dapat. Nanti mungkin gue cari orangnya. Gue cari tuh dari 35, gue search nama-namanya, ada yang nggak dari Apple Academy ternyata anak kayak kuliah dari non Jawa, bahkan luar Jawa. Wow. Tar gue cari. Hadiahnya apa dong? Hadiahnya udah nyampe belum? Kalau yang aku sampai sekarang gitu, ada kayak jaket ya, hoodie-nya, udah itu ada pin WDC, ada kupluknya juga, ada sama isi box di situ lah gitu. Tapi kalau yang aku sendiri belum sampai sekarang belum nyampe sih. Kalau kayak teman-teman yang di Batam ya, di data lain Indonesia udah nyampe semua. Untuk aku sendiri nggak nyampe sampai sekarang gitu. Wah, diambil sama kuliah. Salah alamat nih. Jawab deh. Oke, kalau gue dulu sih intinya pokoknya intinya masih kuliah atau sedang kuliah di sebuah institusi dan punya alamat email dari kampusnya itu sendiri, misalkan aziz@ui.ac.id. Nah itu nanti kita selama masih punya email itu kita masih bisa daftar buat Swift Challenge, intinya gitu. Itu nggak pakai ini bang ya? Nggak, kalau kita kan ada di situ disuruh upload recommendation letter gitu. Recommendation letternya itu kalau waktu itu kalau nggak salah gue cuman ini surat keterangan kuliah. Oke. Iya itu aja. Mungkin tahun depan ada yang mau ikut lagi juga boleh. Aku sih udah punya ide untuk tahun depan. Wah, bisa dikasih tuh. Wah. Dia resource-nya tuh. Dia harus pakai Swift terbaru nggak sih? Yang ada di versi itu. Iya sih. No. Kan udah ada ketentuan semua di situ tuh. Pakai apa aja gitu. Jadi Saran di mana aja juga. platform apa aja boleh ya? Kayak Apple Watch juga boleh gitu. Nah kalau Apple Watch kayaknya nggak pernah aku sendiri lihatnya. Kalau aku lihat kan berdasarkan yang kayak tahun-tahun lalu pernah jadi winner gitu kan. Kalau nggak salah aku udah ada kayak bisa run di itu ya, di device ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah aku sih gitu. Yang penting playground aja. Iya kalau aku sih pakai playground yang paling bisa digunakan lah gitu. Playground kan ada di iPad juga. Yang di iPad juga ada kan, Man? Oh, harus pakai playground. Enggak juga sih, Bang. Ada juga kok yang kita pakai playground gitu. Pakai apa, Mi? Nah, aku cek dulu nih, kayak masih ada sih. Aku mau nanya dong. Boleh? Waktu pengerjaannya berapa lama ya? Ditentuin nggak? Gitu? Oke. Kalau dari kemarin itu kalau nggak salah 1 bulan ya itu buka itunya. Itu kan kemarin pertama tanggal 9 itu deadline itu tanggal 19 Mei ya kalau nggak salah. Mei entah April aku lupa juga sih. Nah, kalau aku sendiri aku baru ngebuat itu aku 1 minggu sih ngebuatnya. 1 minggu ngebuat, 1 minggu sebelumnya aku kayak riset dulu apa yang mau dibuat gitu. Karena memang udah ancang-ancang kayak tahun ini aku pengen ikut lagi gitu. Kalau untuk ekspektasi menang atau tidak aku itu belakangan gitu. Aku coba ide apa yang udah ada, coba aku mau implementasikan apa yang aku bisa dulu gitu. Kalau aku sih kurang lebih 1 minggu ngebuatnya, 1 minggunya itu kayak riset dulu, nyari bahan, cara buatnya gimana gitu. Berarti nggak ada deadline gitu ya, misalnya projectnya itu harus dikerjain selama 10 hari gitu? Oh nggak ada sih, cuman kalau untuk ketentuan tanggal uploadnya emang udah ada gitu, kita nggak boleh lewat dari tanggal itu. Berarti ngerjain dari sekarang bisa dong gitu? Kalau bisa jangan sih, karena kan pastinya ada perubahan-perubahan ya gitu ya. Maksudnya perubahan apa? Topiknya gitu? Bisa aja mungkin kalau kerjain sekarang di tahun kayaknya update atau gimana gitu, takutnya nggak bisa. Mana ya, aku coba lihat nih, kayaknya masih ada. Tapi nggak ada harus tema apa gitu, nggak ada ya? Kalau tema tuh nggak harus sih Bang, jadi kayak ide kita aja kita itu. Aku kayak tahu sih beberapa yang aku kenal gitu, ada kayak aku kenal anaknya gitu, dia kayak ngebuat apa nih,
kayak nama-nama panggilan di orang-orang Batak gitu dijadiin ke dalam game juga ada. Dan dia juga menang sih. Yang penting story-nya menarik, ide-ide menarik, sisanya kita implementasi ke dalam coding tuh udah bagus banget sih gitu. Mungkin kalau ada yang mau ikut dari ide dulu, yang menarik sih, yang unik menarik gitu, diimplementasikan. Entah itu nanti mau pakai framework apa itu terserah gitu, mau Core ML kah, mau SplitKit kah, atau apa gitu, bebas sih gitu. Tergantung kebutuhan kita mau di mana. Kalau kita memang belum tahu, kita belajar dulu gitu. Kalau mau dari sekarang belajar juga lebih bagus. Nanti pas di tahun depan mau ngecek, oh udah lancar banget nih gitu. Tinggal benerin. Iya bener sih. Matangin ide juga boleh sih. Ada yang mau nanya-nanya lagi tuh? Bang, mau nanya boleh bang? Tapi Sok. tentang Apple Developer-nya. Yang Apple Developer Academy-nya. Sok. Boleh? Jadi kan dikasih jadwal sampai tanggal 20 nih kan. Nah itu tuh ujiannya ada programming test. Nah itu kira-kira sekitar apa gitu bang dulu? Oh ini tes masuk Apple Developer Academy ya? Iya. Oke. Kalau pengalaman aku ikut di ILB Batam itu, kalau untuk tes tuh kan kalau ada dibagi-bagi tuh ada kayak logic testnya itu kayak tes akademik sih gitu. Ya nggak jauh-jauh dari kalau ya TPA ya kayak kita tes TPA kita mau masuk perguruan tinggi gitu tesnya. Oh gitu kan. Kalau yang programming bang sekitar apa bang? Kalau yang programming ya masih dasar-dasar aja sih gitu. Nggak terlalu ribet-ribet banget. Dasar banget sih. Berarti paling kayak looping gitu terus aritmatikanya gitu. Kalau looping kayaknya aku nggak pernah ketemu soal itu. Kayaknya kalau masih ya kalau aritmatika masih ada lah gitu. Bener nggak Wan? Nggak tahu, Umi nggak tahu. Aku orang dalam. Nah, aku juga nggak orang dalam masalahnya. Bro, kalau nggak salah Apple Academy UC pernah share itu sih latihan untuk codingnya sih. Ini gua share linknya di chat. Coba buka untuk latihan codingnya. Kalau itu udah pernah dibahas sama YouTuber itu kan. Okay. Nah itu udah dicoba, tapi kalau ternyata mungkin ekspektasinya kurang gitu loh. Ini kan dari Binus, mungkin apakah sama atau beda gitu? Sama sih. Sama ya. Kurang lebih seperti itu sih. Oh berarti bisa jadi acuan kan ya. Aku pernah gagal di Binus, daftar di Batam masuk. Soalnya waktu di Binus aku yang soal matematikanya nggak kuhitung, langsung kejawab aja. Yang itu benar kuhitung. Siap. Kira kan iseng-iseng bener lah gitu. Ternyata salah, nggak masuk lagi. Oke, siap. Aku gantian nanya sama Elmi ya. Nih, Boleh. bagian tersulit waktu ngedevelopnya bagian mana nih? Aku itu pas di bagian ini Wan, kayak ngebuat spreadsheet kan aku nggak pernah ya. Buat scan-nya itu gimana cara buatnya itu sulit juga, sama ini di bagian touch bar-nya Wan. Karena kan nggak pernah nyoba Wan sama sekali gitu. Cuman lihat dari tutorial dulu, coba-coba, oh udah bisa nih, udah bisa munculin kayak gambar di touch bar. Cuman gimana caranya supaya bisa gerak dan lain sebagainya, itu sulit sih Wan. Menarik. Tapi ya dengan bermodal Google aja udah cukup ya Mi ya, sebenarnya bisa gitu ya. Ya bisa sih. Aku juga mulai kayak gitu sih, kayak kalau nggak tahu ya cari di Google atau nggak cari di YouTube gitu, caranya gimana. Walaupun dikit-dikit ya pasti bisa lah. Ya, betul. Ini frameworknya ini ya, NS Touch Bar ya? Iya benar. Sama itu pakai SpriteKit. Iya, SpriteKit juga. Ngebantu nggak sih menang kayak gini buat ke profile kita?
Nah, Apa langsung di message sama recruiter gitu misalkan mau ada opportunity nih gitu. Langsung apply ke Shopee lah. Terus nanti bisa tahu kan bantu atau enggak. Iya kan deket ya, Batam. jadi aku kayaknya abis di itu ya, kemarin aku upload di LinkedIn gitu kan. Itu dibilang pengaruh ada sih gitu sedikit. Aku kemarin sempat di chat beberapa orang di Indonesia, cuman nggak ada yang nggak aku tanggapin karena aku ada kayak ngejar suatu hal gitu kan. Nah terus yang paling banyak itu ngejar orang India sih gitu, paling banyak ngejar orang India. Kayak banget. Banyak banget yang ngechat. Kalau Indonesia sendiri kayaknya nggak terlalu banyak sih, paling banyak orang India gitu. Jadi lu itu sekarang masih di Apple Academy nih? Udah nggak lagi, aku sama kayak Iwan sih bang, udah alumni. Nah nanti katanya mau ikut lagi tahun depan, bisa? Nah masih bisa sih, tahun depan aku masih bisa pakai rekomendasi dari Apple Academy. Karena kayak kita punya khusus untuk alumni sih kayak program gitulah mungkin ya. Kita masih bisa 2 tahun ikut kayak masih menggunakan rekomendasi dari Apple Academy gitu. Tapi ya kalau nggak ada akun developernya nggak bisa juga kan ikut kan? Oh harus punya Apple Developer Program? Iya sih, Yang gratis juga bisa kan? Yang gratis. harus ada lawan. Enggak kan ada yang free kan? Bisa yang free nggak usah yang bayar $99. Apa harus bayar? Dulu gua Kemarin harus teman aku ada mau ikut Wan, cuman karena dia nggak punya itu nggak bisa katanya. iya masih nggak bisa. Ya programnya. Gede juga investnya berarti ya. Tapi kalau menang kan dapat juga sih Wan, diperpanjang. Oh iya, Oh, dapat banyak. setahun juga kan? Iya, dapat setahun. Diperpanjang gitu. Tiap tahun aja menang nih biar nggak usah beli Apple account lagi. Kayak Bang, mungkin Bang Aziz kemarin gimana Bang? Udah berapa kali sih Bang Aziz ikut itu WWDC? Atau dapat juga? Kamu sama siapa? Nggak ada orangnya nih. Nggak ada ya? Si Aziz nggak ikut Swiss Student Challenge kayaknya. Kalau ke Amerika gitu bisa langsung beli tiketnya gitu ya bang ya? Kalau dulu ya? Enggak, ini kan lottery dulu terakhir itu. Oh lotre. Oh berarti nggak bisa langsung beli gitu ya? Jadi emang bisa jadi nggak dapat gitu ya? Iya. Terakhir itu 2013 yang duluan itu beli tiket WWDC-nya itu duluan itu pas gua masih di Jepang pernah dapat. Nah, setelah itu pakai lottery dulu nggak pernah dapat. Baru dapetnya pas tahun 2019 sama Aziz barengan. Ini sama Majizal juga ya Bang ya? Iya. Itu yang di submit itu berarti sama playgroundnya semua code-nya ya? Iya, itu dijadikan file zip, submit ke mereka gitu. Nanti direview lah sama mereka. Ada ininya nggak apa maksimum size-nya? Misalnya lu bikin app-nya terlalu gede. Maximum size-nya itu 25 MB sih. Oh, Tidak boleh lebih dari 25 MB gitu. Di linknya itu udah ada ketentuan sih, kayaknya aku boleh share nih. Ada sih di chat. Mungkin kalau yang mau cari tahu di situ juga boleh tuh. Nanti gimana di tahun depan? Ancang-ancang dulu. ayo yang masih student silakan. Gue sudah nggak ada harapan. Ambil S3 bang. PhD ya. Cuman buat ikut Apple Academy. Halo Bang Helmi. Ya halo. Mau tanya, pertama selama pengalaman ikut Apple Academy, benefit apa yang didapat? Nah, yang kedua itu, saya kan masih kuliah, terus kerja juga. Nah, itu kira-kira bisa gak ikut Developer Academy? Itu aja, makasih. Oke. Kalau benefit sih di Apple Academy banyak banget sih yang kita dapatkan ya. Yang pastinya nih kalau yang mau join di Apple Academy kita kayak dipinjamkan device gitu, MacBook sama
iPhone, sama bisa kalau ada uang saku lah gitu, itu pasti ada. Kalau besarnya kita nggak tahu berapa. Itu kalau mau tahu ya join aja dulu gitu di Apple Academy. Nah, kalau masih kuliah atau sekolah ataupun apapun itu boleh kok, karena di Apple Academy sendiri banyak tuh yang mahasiswa join di sana. Bahkan ada bapak-bapak yang umurnya udah 40 ke atas gitu, dosen yang udah ada pekerjaan juga ada join di Apple Academy. Jadi mau masih sekolah kayak lagi kerja atau apa, kalau mau join silakan join, nggak ada masalah gitu. Ada jadwal tatap mukanya nggak bang? Kayak misalnya harus datang tiap hari apa gitu-gitu. Oh, kalau tahun 2020 awal sebelum pandemi itu pastinya kayak teman-teman yang di Apple Academy pernah ngerasain 2 minggu kayaknya di sana. Tapi setelah pandemi di Indonesia ada, itu kita di sana nggak ada di akademinya. Jadi kita secara online aja via Zoom dan lain sebagainya gitu. Jain apa yang mau di. Oke, makasih Bang ini. Oke. Bisa registrasi kapan aja ya? Atau ada kayak waktunya? Aku kalau yang di ILB aku lumayan tahu sih Bang. Kalau sekarang ini yang di ILB itu lagi open untuk batch 2. Terakhir itu kalau nggak salah tanggal 9 Agustus ya terakhir ya. Nah, jadi kalau yang mau daftar di ILB Batam ya coba aja daftar di batch 2 gitu. Nggak harus tinggal di Batam kan? Nggak harus sih. Banyak kok contoh di Batam di sini. Orang juga dari ILB. Kayak Iwan lah contohnya, Mas Ganang. Itu kan dari luar Kepri kan. Joinnya di ILB gitu. Gue sebelumnya mau kenalan dulu sebelumnya. Silakan. Gue Android sih, cuman pengen tahu kayak gimana. Nah, kebetulan rezeki punya MacBook ya, belajar juga. Pengen bikin aplikasi iOS gitu kan. Jadi kalau untuk sekarang belajar, kira-kira sarannya itu apakah masih pakai UI kit biasa atau emang langsung aja ke Swift UI gitu? Dan balik pengen tahu aja langsung. Alasannya apa Mas Aziz? Karena kan udah ada pekerjaan ya Android developer. Jadi ya udah stream utamanya di Android developer. Karena kalau misalkan belajar UI kit kan intinya yang pakai UI kit ini aplikasi yang udah ada sebelumnya tuh pakainya UI kit. Dan kita misalkan ya udah maintain aplikasi orang gitu. Tapi kalau emang kita baru mau mulai bikin aplikasi sendiri, menurut gue Swift UI sih. Apalagi Swift UI yang iOS 15 ini udah bagus banget. Terus nanti kan launchingnya sekitar bulan Septemberan ya. Ya udah, tinggal pakai itu aja. Sip, makasih. Ya. Belajar iOS kan nggak buat interview kan? Wah, pengen belajar aja. Buat seneng-seneng iOS. Ya, kalau buat pribadi mah mendingan Swift UI aja langsung. Kalau buat nyari pekerjaan sih Objective C lah. Jauhan. Auto keterima lu mau daftar dimanapun. Ibaratnya belajar Java lagi kan itu. Jadi pada mau bikin app apa nih buat iOS 15? Lagi OTW sih, tapi masih progress. Masih bikin backend-nya dulu Mas. Wah, pakai backend segala. Kalau ada bisa sekalian kalau bisa sekalian jualan kan, dari idenya itu kan bisa jualan
API-nya gitu kan sekalian. Ya kalau ada Oke, yang apa lagi bikin app langsung aja di share biar kita tahu gitu. Kalau mau dapat feedback juga kan jadi bisa langsung. Oke, nanti kita share lah. Minggu depan jadi ya Bang modular Bang. Minggu depan siapa? Kan modular. Iwan bang katanya bang. Nggak ada, namanya modularnya bukan Iwannya. Modular boleh tuh, modular tuh lagi hot juga di Android tuh modular. Oh iya. Boleh tuh modular Sempet bawa. kalau ada yang bisa sharing. Michael kayaknya. Michael Oh iya, kalau gitu kan Michael nih. coba atas. Michael. Mas Aziz, saya SPM aja mas. Gue mau sharing yang ini, yang 3D. Gue lagi bikin apps-nya. Nanti kalau udah jadi mau sharing, ntar gue lagi. Lu bikin game ya? Iya, gue lagi bikin game nih. Asik, mantap. Nanti mungkin sebulan lah. Jadi terus gue bakal mau share juga pengalaman bikin Asik. game pertama kali. Jangan lupa di-upload bang. Siapa ya? Michael, Abdi. Lu deh Nick. Lu jarang sharing modular. Bener. Niko. Paling gue ini yang sih, ngepost link ini ya. kemarin gue itu sih ngelihat ada open source itu full app Mac app iOS app dia ada kayak modularisasinya itu dia nekenin gitu, nanti gue bahas itu aja kali ya. Menarik sih kayaknya. Boleh. Kita lihat aja gimana orang-orang makainya kan. Kan bisa Boleh ditanya, nanya nggak? bisa Ayo. didiskusikan setelah. Boleh dong. Boleh dong. Modular itu apa ya? Baru dengar gua. Jadi mungkin lebih ke kayak gimana ngorganisir app-nya kali ya, source code-nya. Kayak gue ada di GitHub. Jadi kayak app arsitektur gitu ya? Atau gimana tuh? Bisa masuk ke arsitektur juga sih. Iya, bisa masuk ke arsitektur. Oke. Gue research deh abis ini. Ada satu lagi Bang, tema yang pengen aku tahu tuh apa? Ada nggak sih optimasi pakai Swift atau pakai Ruby-nya gitu buat project iOS-nya gitu, kayak bikin generator apa gitu? Generator apa ya? Generator. Ya SH apa gitu pakai terminal lewat Ruby-nya gitu. Biasanya kan apalagi kalau kerjanya di software house mungkin perlu yang generik gitu, tinggal satu baris kode di enter langsung jadi gitu mungkin. Template, Nah, ya, template beda lagi. Beda ya. Snippet Beda bahasan. Xcode template. Jadi lu bisa masukin Xcode template di file. Mana ya, Xcode kan bisa di Xcode tuh. Terus ada file new. Ya kan? Terus new project atau new file gitu. Nah, itu bisa kita kasih template kita. Sekali klik gitu tinggal masukin inputannya, parameternya. Terus lu bisa bikin kayak satu whole project, ada pod filenya, ada semuanya. Gitu. Bisa kan kalau udah punya standar kan enak ya. Dulu di Android ada yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya mau bikin satu paket sama view model sama UI itunya, jadi langsung ke generate, tinggal masukin namanya apa gitu nanti langsung jadi. Bikin sendiri lah. Ya, Lu research terus nanti lu sharing ke kita. Gue kan udah kasih ininya, hintnya. Xcode Oke. template gitu. Nanti aku nanya lagi lah Bang ya, tapi nanti sharingnya lah nunggu. Gue bisa dulu. Gini. Berarti gini aja sharingnya. Kalau ada yang nanya nih, daripada setiap nanya terus besoknya sharing orang lain. Mending yang nanya terus dikasihin, dianya research, terus besoknya atau minggu depannya dia yang nanya itu bisa sharing hasil belajarnya. Menarik Setuju. Boleh. Jadi kayak challenge ya. Iya, jadi Iya. challenge. Jadi setiap orang punya kesempatan buat jadi pembicara, kan buat ngangkat itunya juga, exposure. Betul. Yo, siapa yang mau nanya yo? Berarti minggu depan Iwan dong bang. Mereka dia tanya modular tuh. Ini mulai dari sekarang nanyanya. Iya benar. Oh iya, Iwan aja dulu kali. Iwan anaknya Wan. Nah, perlu waktu Bang, perlu waktu. Paling senior saya sini banyak nih. Gini aja, bikin aja project kayak, terus habis itu pakai third party library-nya, lu pakai pod, terus lu bikin lagi
yang sederhana, nanti lu diskusiin ini yang gue temukan menggunakan pot segala macam gitu-gitu. Terus nanti kan open diskusi tuh, abis lu selesai mempresentasikannya kan pasti kan ada yang oh ini bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Buat feedback itu jadi kayak nggak satu arah gitu ya. Iya kan lu bukan sharing bukan mengajarkan orang-orang sini tapi sharing, nanti orang-orang sini bisa sharing balik. Bener-bener. Makanya perlu contoh dulu deh minggu depan mah. Tapi gimana fix nih Bang? Oh ya, aku mau tanya sedikit. So, kayak gimana pernah nanya sama Bang Aziz juga ya. Jadi kalau untuk live coding itu, kalau kita mau tes kerjaan ya, ada live coding ya. Nah itu kalau misalnya kita ini ngerjain live coding itu kayak nggak sampai selesai itu gimana sih Bang? Nggak sampai selesai tapi waktunya udah habis gitu. Apakah di company itu kita nggak bisa lanjut atau gimana gitu? Kan kayak di awal tuh kita udah tes di HackerRank dan lain sebagainya gitu kan, lolos nih, udah masuk tahap selanjutnya. Tapi di tahap yang ketiga itu live coding nih. Nah tapi pas di live coding itu kita ngerjainnya itu nggak sampai selesai. Tapi di awal kita udah bisa kayak nyesain yang pakai HackerRank gitu. Itu gimana Bang? ada yang pernah nggak tuh? Gue sih kalau nginterview orang nggak lolos di live coding gue nggak lolosin. Tuh Ganang tuh katanya udah live coding di semua unicorn. Wih Ganang. Sharing dong Ganang, jawab. Gak Kayak ada. demo sesi minggu depan atau Iwan kayaknya lebih pengalaman soal ini. Aku dapat bocoran-bocoran soal-soal gitu loh sama Mas Ganang. Biasanya sih kalau live coding sih, kalau gue yang interview, basically gue pengennya lu cerita gitu. Jadi biar gue tahu gimana cara mikir lu gitu. Misalnya dikasih problem kan, terus nanti lu mulai coding, nah lu harus ngomong gitu, harus selalu ngomong ini pertama bikin ini dulu, kenapa mau bikin ini gitu. Terus nanti abis ini gue mau gini. Jadi walaupun nggak beres juga gitu, at least gue tahu gimana cara lu mikirnya gitu. Tapi masalah lolos atau enggaknya itu sih tergantung interviewernya kali ya, sama perusahaannya. Iya sih. Smooth nggak? Oh smooth sih, cuman di live codingnya aja nggak smooth. Pokoknya kalau interview ada 3 tahap, semua tahapnya harus smooth. Satu aja nggak smooth, pasti udah. Wah. Iya. Oke. Thank you. Kalau masuk Shopee dulu berapa tahap Mas Aziz? Ya? Masuk Shopee dulu berapa tahap? 4. Apa aja tuh? 2 technical, 1 sistem desain, 1 behavior. Sistem desain tuh kalau cuma buat kalau sistem desain kalau cuma buat iOS developer biasa tetap ada itu. Apa emang harus terlead? Ada. Kayaknya senior ke atas harus. Kalau misalnya wajib lah, tanya Niko tuh. Senior wajib sistem desain. Yang behavior apaan? Behavior tim culture fit deh kayaknya. Ya kalau company gitu sejago apapun lu, kalau pas culture fitnya kayak wah nih kayaknya terlalu tengil anaknya, nggak bisa gabung nih sama tim gua, tetap ditolak loh. Untung saya adaptif. Iya harus humble banget pokoknya. Lo harus menunjukkan kehambelan lu. Berapa lama tuh Bang prosesnya Bang dari awal sampai masuk? Aku dulu berapa ya? Sebulan sih, standar lah ya. Cepet ya. Berarti di awal memang ini Bang ya, tesnya pakai apa itu ya? Code signal ya kalau nggak salah ya. Pakai glider.ai ya? Situ benar nggak sih Bang? Iya. Kalau itu screening, phone interview. Oh. Phone interview sih. Iya pakai kayak HackerRank gitu kan. Tapi kalau HackerRank kan nggak harus kayak set screen kita gitu. Tapi kalau gitu tuh terus set screen kita,
aktifin kamera. Iya. Gak boleh buka yang lain-lain. Gak bisa buka yang lain. Good luck lah. Memang harus sering latihan-latihan kayak gitu, apalagi soal-soal yang struktur apa data struktur sama algoritma gitu ya. Iya, ya tergantung perusahaan ya kalau algoritma sih. Ada banyak juga ya perusahaan yang nggak pakai algo. Ya. Aku sih prefer yang take home project sih sebenarnya. Yang algo pusing banget. Iya. Biasanya itu yang highly itu yang apply banyak gitu. Perusahaan yang apply aplikannya banyak. Itu biasanya ada algonya. Atau take home test lah. Dua itulah, antara dua itu. Pasti ada. Sip. Oke. Thank you banget buat semua udah datang sini. Thank you buat Sufiandi udah cerita-cerita. Next week ya kita lihat nanti lah. Mungkin Iwan udah siap nanti next week. Antara Iwan dan Niko. Aku 2 minggu lagi lah. Kan ada Bang Michael dulu, berarti 3 minggu lagi ya, Bu. Berarti. Oke. So, thank you udah join semua. Have a nice weekend. Thank you. Terima kasih Thank semua. you. Terima kasih. Thank you semua. Thank you Bang.